Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Eliana Pramudia dengan NIM 2022 10 11 03 11 442. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Mengapa topik ini penting? Ya, karena sistem pemasyarakatan adalah ujung tombak dari pelaksanaan pemidanaan di Indonesia. Ketika seseorang divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka sistem pemasyarakatanlah yang akan menjalankan putusan tersebut. Namun, apakah sistem yang kita miliki saat ini sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP nasional yang baru? Baik, mari kita bahas bersama-sama. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu sistem pemasyarakatan dan bagaimana sejarahnya di Indonesia. Jadi sistem pemasyarakatan itu adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga, binaan pemasyarakatan. Jadi sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Yang perlu dipahami adalah yaitu sistem pemasyarakatan di Indonesia bukan sekedar penjara atau tempat pembuangan. Ini adalah konsep yang sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan kolonial yang dulu pernah ada. Sejarah perubahan dari sistem kepenjaraan yang ke pemasyarakatan. Pada masa kolonial Belanda itu kita mengenal sistem kepenjaraan atau Gevangeniswezen yang bersifat retributif atau pembalasan. Narapidana dipandang sebagai penjahat yang harus dihukum dan dibalas perbuatannya. Namun, pada tahun 1964, Dr. Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu merencanakan konsep baru yang revolusioner. Beliau memperkenalkan sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana ini bukan sebagai penjahat yang harus dibalas, tetapi sebagai individu yang tersesat dan perlu dibimbing untuk kembali ke masyarakat. Konsep ini kemudian diperkuat dengan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang tahun 1964 yang melahirkan 10 prinsip pemasyarakatan. Selanjutnya saya akan membahas filosofi Pancasila dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan Indonesia ini sangat kental dengan nilai-nilai Pancasila. Warga binaan dipandang sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang masih bisa berubah dan diperbaiki. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kemanusiaan, bukan sekedar hukuman fisik atau pengasingan. Baik, sekarang mari kita bahas tentang tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional atau yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, konteks lahirnya KUHP nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini telah memiliki KUHP baru yang disahkan pada tahun 2023, menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda atau Wetboek van Strafrecht yang berlaku sejak tahun 1918. KUHP nasional ini adalah hasil dari proses panjang pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan bangsa Indonesia yang modern. Dalam pasal 54 ayat 1 KUHP nasional disebutkan dengan jelas bahwa pemidanaan itu bertujuan untuk yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan kembali terpidana atau reintegrasi sosial melalui pembinaan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang timbul akibat dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Yang keempat, membebaskan rasa bersalah
pada terpidana. Kemudian pada ayat 2 itu disebutkan bahwa pemidanaan ini bukan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia. Baik, saya akan menganalisis dari setiap tujuannya itu. Yang pertama, pencegahan atau prevensi. Tujuan ini memiliki dua aspek, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum itu bertujuan agar masyarakat luas itu takut melakukan kejahatan setelah melihat hukuman yang dijatuhkan pada terpidana. Sedangkan prevensi khusus itu ditujukan agar pelaku sendiri tidak mengulangi perbuatannya. Yang kedua, pemasyarakatan atau rehabilitasi. Ini adalah inti dari sistem pemasyarakatan kita. Tujuannya yaitu untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi kejahatan. Ketiga, restoratif justice. Konsep penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan ini adalah pendekatan yang relatif baru dalam hukum pidana kita. Ini tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada korban serta masyarakat luas. Keempat, membebaskan rasa bersalah. Aspek psikologis ini penting agar terpidana ini dapat menerima kesalahannya dan menjalani pembinaannya dengan baik sehingga benar-benar mengalami perubahan perilaku. Selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang keterikatan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Nah, setelah kita memahami konsep yang sudah saya jelaskan tadi tentang sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional, sekarang saya akan membahas menghubungkan keduanya. Dalam perspektif ilmu penologi, tujuan pemidanaan itu merupakan kerangka normatif yang menjelaskan untuk apa pidana dijatuhkan, sedangkan sistem pemasyarakatan merupakan instrumen pelaksanaannya, khususnya untuk pidana penjara. Dengan kata lain, tujuan pemidanaan memberikan arah, sementara sistem pemasyarakatan menjadi sarana untuk mewujudkan arah tersebut dalam praktiknya. Oleh karena itu, keberhasilan tujuan pemidanaan sangat ditentukan oleh bagaimana sistem pemasyarakatan ini dijalankan. Lalu jika kita perhatikan, ada keselarasan yang sangat kuat antara filosofi sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Sistem pemasyarakatan yang lahir tahun 1964 sudah lebih dulu mengusung konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini sekarang dikuatkan secara eksplisit dalam pasal 54 KUHP nasional. Nah, khususnya pada tujuan memasyarakatkan terpidana. Bahkan larangan untuk menderitakan dan merendahkan martabat terpidana dalam KUHP nasional sangat sejalan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang memandang narapidana sebagai manusia yang memiliki harkat serta martabat. Selanjutnya, bagaimana sistem pemasyarakatan mengimplementasikan tujuan pemidanaan, yaitu melalui program-program pembinaan yang terstruktur. Yang pertama, pembinaan kepribadian, meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, dan integrasi dengan masyarakat. Program ini mendukung tujuan membebaskan rasa bersalah dan memasyarakatkan terpidana. Yang kedua, pembinaan kemandirian meliputi keterampilan untuk mendukung usaha mandiri seperti pertanian, peternakan, kerajinan tangan, industri kecil, dan lain-lain. Program ini mempersiapkan terpidana agar bisa hidup mandiri setelah mereka bebas.
sehingga tidak kembali ke dunia kejahatan atau kembali ke dunia yang gelap. Yang ketiga, sistem tahapan pembinaan. Ada tahapan yang jelas. Tahap awal atau masa observasi dan penelitian. Tahap lanjutan atau masa asimilasi. Dan tahap terakhir itu masa integrasi. Sistem bertahap ini memastikan bahwa tujuan rehabilitasi ini tercapai secara terukur. Dalam konteks restoratif justice, sistem pemasyarakatan juga memiliki peran strategis. Pembinaan di lapas tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat dari tindak pidana. Melalui perubahan perilaku narapidana dan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat, sistem pemasyarakatan ini turut berkontribusi dalam menciptakan rasa keadilan dan kedamaian bagi korban di lingkungan sosial mereka. Selanjutnya, peran lapas ini sebagai ujung tombak, yaitu lembaga pemasyarakatan atau lapas bukan sekedar tempat mengurung, tetapi merupakan tempat pembinaan. Disinilah semua tujuan pemidanaan diupayakan untuk tercapai secara konkret. Petugas pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai penjaga, tetapi juga sebagai pembimbing dan pendidik yang mampu membantu narapidana ini untuk berubah. Selanjutnya, namun kita juga harus jujur mengakui bahwa implementasi sistem pemasyarakatan Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu misalnya overcrowding atau kelebihan kapasitas. Salah satu masalah terbesar adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas. Banyak lapas di Indonesia yang dihuni jauh melebihi kapasitas normalnya. Kondisi ini tentu menghambat pelaksanaan program dari pembinaan yang efektif. Ketika satu sel yang dirancang untuk 5 orang, bahkan 8 orang mungkin harus ditempati lebih dari 20 orang atau lebih. Bagaimana mungkin program pembinaan individual bisa berjalan dengan baik? Selanjutnya itu ada tantangan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini ada keterbatasan anggaran, fasilitas, dan SDM petugas pemasyarakatan juga menjadi kendala. Program pembinaan yang ideal membutuhkan instruktur yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan dana operasional yang cukup. Selanjutnya itu ada stigma masyarakat. Tantangan lain yaitu stigma masyarakat ini terhadap mantan narapidana. Meskipun sistem pemasyarakatannya telah berupaya membina mereka, namun ketika kembali ke masyarakat, mereka ini sering menghadapi diskriminasi dalam mencari pekerjaan atau dapat diterima di lingkungan sosialnya. Hal ini tuh bertentangan dengan tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana dan menyelesaikan konflik. Selanjutnya itu ada kesenjangan teori dan praktik. Masih ada kesenjangan antara konsep ideal dari sistem pemasyarakatan dengan praktik di lapangan. Beberapa lapas masih menerapkan pola kepenjaraan lama yang lebih menekankan aspek pengamanan daripada pembinaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya perbaikan dan rekomendasi. Ini meskipun ada banyak tantangan yang saya sebutkan tadi, bukan berarti kita harus menyerah. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat atau mensinkronisasikan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Selain itu perkembangan hukum pidana modern juga menunjukkan bahwa tidak semua
tujuan pemidanaan itu harus dicapai melalui pidana penjara. Oleh karena itu, penguatan sistem pemasyarakatan perlu diiringi dengan kebijakan alternatif pemidanaan agar pidana penjara ini benar-benar digunakan sebagai upaya terakhir dan secara proporsional. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu reformasi kebijakan. Perlu adanya reformasi kebijakan yang komprehensif. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk perbaikan infrastruktur lapas dan peningkatan kesejahteraan petugas pemasyarakatan. Selanjutnya, program pembinaan perlu diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pihak, yaitu entah itu dunia usaha untuk program pelatihan kerja, lembaga pendidikan untuk program pendidikan, dan organisasi keagamaan untuk pembinaan spiritual. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan alternatif pemidanaan. Untuk mengurangi overcrowding, perlu diperluas penggunaan alternatif pemidanaan seperti pidana kerja sosial, pengawasan, dan diversi, sesuai dengan yang dimungkinkan dalam KUHP nasional. Selanjutnya, kampanye anti stigma. Perlu ada kampanye masif untuk mengubah pandangan masyarakat ini terhadap mantan narapidana. Mereka juga berhak mendapatkan kesempatan kedua dan reintegrasi yang bermartabat. Yang terakhir yaitu penguatan sistem pemantauan dan evaluasi. Harus ada sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap lapas ini benar-benar menjalankan program pembinaan sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Baik, mungkin itu kita sudah sampai pada tahap akhir dari pembahasan saya. Sebagai kesimpulannya, sistem pemasyarakatan Indonesia ini memiliki hubungan yang sangat erat dan sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Keduanya sama-sama mengusung filosofi humanis yang memandang terpidana ini sebagai manusia yang bisa berubah dan layak untuk mendapatkan pembinaan, bukan sekedar objek pembalasan. KUHP nasional ini khususnya dalam pasal 54 memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang sudah ada sejak tahun 1964. Tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan, rehabilitasi, restoratif justice, dan pembebasan dari rasa bersalah. Semuanya terimplementasi dalam program-program pembinaan di lapas. Namun kita juga harus realistis bahwa masih banyak tantangan dalam implementasinya, yaitu overcrowding, keterbatasan sumber daya, stigma masyarakat, dan kesenjangan teori praktik adalah masalah nyata yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum, untuk terus memperbaiki sistem pemasyarakatan kita agar benar-benar mampu mewujudkan tujuan pemidanaan yang diamanatkan oleh KUHP nasional. Sistem pemasyarakatan yang baik bukan hanya soal memenjarakan orang, tetapi tentang bagaimana kita sebagai masyarakat memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang telah berbuat kesalahan untuk menjadi lebih baik. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan di Indonesia. Terima kasih.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.